Selamat datang di Jejak Media. Hari ini, kita akan membahas 20 alasan mengapa tidak ada negara yang berani menantang Amerika Serikat secara militer. Hegemoni militer Amerika telah terbukti selama beberapa dekade dalam hubungan internasional, dan negara ini menunjukkan kemampuan luar biasa untuk memproyeksikan kekuatan militernya di seluruh dunia. Ini telah membantu Amerika mempertahankan posisinya yang dominan dalam arena internasional. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa tidak ada negara yang berani menantang Amerika secara langsung? Mari kita telusuri kekuatan militer Amerika dan alasan utama yang mendukung statusnya sebagai pemimpin teknologi global. Sebelum kita menyelami lebih dalam, jangan lupa untuk berlangganan saluran Jejak Media dan mengaktifkan notifikasi agar teman tetap terupdate dengan konten-konten terbaru dari kami. Nomor 20. Bom penetrator ordnance besar. GBU-43B Massive Ordnance Air Blast, atau lebih dikenal sebagai MOAB, adalah perangkat non-nuklir yang dirancang khusus untuk menembus dan menghancurkan target yang dibentengi. Dengan panjang sekitar 6 meter dan berat sekitar 14 ton, senjata ini diluncurkan dari pesawat tempur. MOAB memiliki casing baja yang mengandung bahan peledak dan hulu ledak penetrator dengan kepadatan tinggi. Desainnya memungkinkan senjata ini untuk menembus lapisan beton yang diperkuat sebelum akhirnya meledak. Kemampuan penetrasinya menjadikannya sangat efektif dalam menghancurkan bunker bawah tanah dan tempat perlindungan yang dilindungi dengan baik. Senjata ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan menghancurkan target yang sangat penting dan telah digunakan dalam berbagai skenario konflik, termasuk perang di Afghanistan. Nomor 19. Kapal selam kelas Ohio. Kelas Ohio adalah tipe kapal selam bertenaga nuklir yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal selam dalam kelas ini dirancang khusus untuk membawa dan meluncurkan rudal nuklir. Setiap kapal selam memiliki panjang sekitar 170 meter dengan bobot sekitar 18.000 ton. Mereka dilengkapi dengan rudal Trident II yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Setiap kapal selam dapat mengangkut hingga 24 rudal balistik antar benua dalam peluncur internalnya, menjadikannya pilar utama dalam strategi pencegahan nuklir. Sistem propulsi nuklir memungkinkan kapal selam ini beroperasi dalam waktu yang lama tanpa perlu mengisi bahan bakar. Pembangkit listrik tenaga nuklir di dalamnya menyediakan daya yang diperlukan untuk mesin dan sistem onboard. Dengan kru sekitar 155 orang, kapal selam ini mampu melakukan patroli strategis dalam durasi yang panjang, menjadikannya alat pencegahan nuklir yang sangat efektif. Nomor 18. AC-130H Hantu Tempur. AC-130H Spectre adalah pesawat tempur yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat dan digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Selain perannya dalam misi serangan, pesawat ini juga dapat melaksanakan tugas pengintaian dan operasi khusus. Sebagai varian dari pesawat transportasi C-130 Hercules, AC-130H telah dimodifikasi dengan berbagai sistem persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan kombinasi meriam dan senjata presisi tinggi, termasuk autocannon kaliber 25 mm dan 40 mm, serta senapan mesin kaliber 7,62 mm. Fitur utama lainnya mencakup sistem sensor yang canggih, seperti kamera inframerah dan sistem akuisisi target yang dilengkapi radar. Sistem ini memungkinkan pesawat untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan melacak target di lapangan, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau visibilitas rendah. Untuk beroperasi secara efektif, AC-130H memerlukan kru yang terdiri dari pilot, navigator, insinyur penerbangan, artileri, dan staf pendukung lainnya. Kombinasi kemampuan ini menjadikan AC-130H sebagai alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di berbagai medan tempur. Nomor 17. B-2 Spirit. B-2 Spirit adalah pesawat pembom yang memiliki penampilan khas dan bentuk aerodinamis, dirancang untuk mengurangi jejak radarnya. Pesawat ini memiliki panjang sekitar 21 meter dan lebar sayap 52 meter. Desain canggihnya memungkinkan B-2 terbang dengan kecepatan tinggi di ketinggian yang optimal, serta melakukan misi jarak jauh. B-2 Spirit menggabungkan teknologi siluman untuk meminimalkan sinyal radar, sehingga membuatnya sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan musuh. Dengan bentuk yang aerodinamis, bahan komposit, dan lapisan khusus, pesawat ini mampu mengurangi pantulan radar dan beroperasi di lingkungan pertahanan udara yang canggih.
Pesawat ini dapat membawa berbagai senjata, termasuk bom konvensional dan nuklir. Ruang senjata internalnya memungkinkan B-2 menjaga profil tetap tersembunyi saat membawa muatan yang signifikan. Selain itu, pesawat ini dapat meluncurkan rudal jelajah saat terbang untuk menyerang target jarak jauh. B-2 Spirit digunakan dalam misi-misi khusus, termasuk serangan presisi terhadap sasaran strategis, serta mengatur situasi nuklir. Pesawat ini juga dapat melakukan misi pengawasan dan intelijen dengan menggunakan sistem sensor canggih. Dengan awak yang terdiri dari 2 pilot, B-2 dilengkapi dengan teknologi avionik modern dan sistem pendukung yang memudahkan operasional dan navigasi selama misi yang diperpanjang. Nomor 16. Granat fragmentasi M67. Granat M67 adalah jenis granat tangan yang digunakan oleh angkatan bersenjata, dirancang untuk menghasilkan sejumlah besar fragmen mematikan saat meledak. Granat ini memiliki bentuk silinder, dilengkapi dengan kunci dan cincin ekstraksi, serta terbuat dari bahan baja yang dilapisi cat eksterior berwarna hijau. Saat granat M67 diaktifkan, ia melepaskan pecahan logam yang dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada orang dan objek di sekitarnya. Granat ini digunakan sebagai granat ofensif dalam situasi pertempuran dan dapat diluncurkan dengan tangan atau menggunakan peluncur granat. Jangkauan efektifnya berkisar antara 30 hingga 40 meter. Ledakan granat dan penyebaran fragmen dapat menyebabkan kerusakan mematikan dalam radius hingga 15 meter. M67 telah menjadi salah satu granat tangan standar dalam arsenal tentara Amerika Serikat dan telah diekspor ke negara-negara sekutu lainnya. Nomor 15, MQ-9 Reaper. MQ-9 Reaper, yang juga dikenal sebagai Predator B, adalah pesawat tak berawak dengan sayap tetap yang dirancang untuk beroperasi dalam misi pengintaian dan pertempuran di berbagai kondisi dan lingkungan. Pesawat ini memiliki lebar sayap sekitar 20 meter dan panjang 11 meter. Desainnya dilengkapi dengan sistem dan sensor canggih, termasuk kamera video, kamera inframerah, dan radar, yang memungkinkan pengumpulan data intelijen dan pemantauan target. Dengan kemampuan serangan presisi, MQ-9 dapat membawa berbagai macam senjata, termasuk rudal, bom berpemandu, dan roket, memberikan kemampuan serangan udara yang efektif terhadap target darat dan maritim. Pesawat ini menggunakan mesin turbin gas sebagai tenaga penggeraknya dan dapat terbang dengan kecepatan hingga 430 km per jam. MQ-9 memiliki jangkauan maksimum lebih dari 1.850 km dan dapat tetap di udara untuk waktu yang lama, memungkinkan pelaksanaan misi panjang dan pengawasan berkelanjutan. Kontrol pesawat ini dilakukan oleh pilot dan operator dari stasiun bumi melalui sistem kendali jarak jauh, yang memantau dan mengendalikan pesawat secara real-time melalui tautan komunikasi khusus. MQ-9 Reaper merupakan alat yang sangat efektif dalam operasi militer modern. Nomor 14. Senjata mesin seri M240. Senjata mesin seri M240 adalah keluarga senapan mesin yang dioperasikan dengan gas, berdasarkan desain Even Mack dari Belgia dan diproduksi di Amerika Serikat. Senjata ini menggunakan kaliber 7,62 x 51 NATO dan dirancang untuk menembakkan semburan api berkelanjutan. M240 memiliki laju tembakan sekitar 550 hingga 650 tembakan per menit dan menggunakan sabuk amunisi yang berisi 100 hingga 200 kartrit yang dimasukkan ke dalam baki di bagian atas senjata. Dengan laras yang dirancang khusus dan sistem recoil yang berat, M240 menawarkan presisi dan stabilitas selama pengambilan gambar. Senjata ini memiliki jangkauan efektif sekitar 1.800 meter terhadap target darat dan dapat mencapai jarak yang lebih jauh lagi. M240 dapat dipasang di kendaraan atau pesawat dan digunakan sebagai senjata pendukung infanteri di kendaraan lapis baja maupun di pesawat. Senjata ini memberikan dukungan tembakan yang efektif dan dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran pada target musuh. Selain itu, M240 juga dapat digunakan dalam peran defensif untuk melindungi posisi atau sebagai bagian dari sistem senjata yang dipasang di kendaraan darat maupun udara. Nomor 13. Helikopter AH-64 Apache. AH-64 Apache adalah helikopter sayap putar yang dilengkapi dengan 2 mesin dan 2 kursi. Desainnya yang khas mencakup rotor utama berbilah 4 dan rotor ekor yang memberikan stabilitas.
Helikopter ini dilengkapi dengan sistem avionik dan sensor canggih yang memungkinkannya beroperasi dalam berbagai misi tempur. Apache dirancang untuk membawa berbagai jenis senjata, termasuk rudal anti-tank, roket terarah, dan meriam otomatis. Persenjataan utamanya adalah rudal yang dapat dipandu melalui laser atau radar, yang sangat efektif melawan target lapis baja. Helikopter ini mampu melaksanakan misi serangan darat, penghancuran, pengintaian bersenjata, dan dukungan udara dekat. Dengan desain dan senjata yang mumpuni, Apache dapat menghadapi berbagai ancaman di darat dan memberikan tembakan presisi terhadap sasaran musuh. Sistem avioniknya yang canggih mencakup sistem navigasi, radar pencarian, pelacakan target, serta sistem identifikasi teman dan musuh. Semua ini memungkinkan pilot dan kopilot untuk memperoleh informasi secara real-time tentang medan perang dan berkoordinasi dengan efektif selama operasi. AH-64 Apache digunakan dalam berbagai peran militer, mulai dari operasi anti-tank dan pengintaian hingga dukungan udara tempur yang dekat. Nomor 12. M1 Abrams. M1 Abrams adalah tank tempur berat dengan desain modern dan kokoh, yang dioperasikan oleh kru beranggotakan 4 orang, termasuk komandan, penembak, pemuat, dan konduktor. Tank ini dilengkapi dengan lapisan baja komposit yang sangat efektif, dirancang untuk menahan dampak proyektil dan ledakan berkekuatan tinggi. Desainnya meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh amunisi, sekaligus melindungi krunya. Ditenagai oleh mesin diesel yang bertenaga, M1 Abrams memiliki mobilitas yang unggul di medan kasar dan dapat mencapai kecepatan hingga 68 km per jam. Tank ini juga dilengkapi dengan sistem elektronik canggih, termasuk pengendalian kebakaran, komunikasi, navigasi, dan perlindungan aktif, yang meningkatkan akurasi tembakan, kesadaran situasional, dan kemampuan bertahan hidup di medan tempur. Meriam utama M1 Abrams, yaitu M256 kaliber 120 mm, dapat menembakkan proyektil yang mampu menembus baju besi, serta meriam muatan berbentuk dan rudal anti-tank. Selain itu, tank ini dilengkapi dengan senapan mesin koaksial kaliber 7,62 mm dan senapan mesin berat kaliber 50 di menara untuk pertahanan terhadap ancaman udara dan personel musuh. M1 Abrams digunakan terutama dalam misi tempur darat, memberikan dukungan api kepada angkatan darat dan berpartisipasi dalam operasi ofensif dan defensif. Tank ini juga digunakan dalam latihan, pelatihan, dan demonstrasi kekuatan. Nomor 11. Senjata Howitzer M109. Howitzer M109 adalah howitzer self-propelled dengan kaliber 155 mm yang terpasang pada sasis lapis baja. Dikenal karena sistem propulsinya yang memungkinkan kendaraan ini bergerak dengan energinya sendiri di medan perang. Menara M109 berisi meriam serta sistem pemuatan dan penembakan, yang dapat menembakkan peluru artileri kaliber 155 mm dengan jangkauan yang jauh dan berbagai jenis amunisi, termasuk proyektil asap, daya ledak tinggi, penerangan, dan proyektil yang dipandu. Howitzer ini memiliki tingkat api sekitar 3 hingga 4 tembakan per menit, dengan jangkauan maksimum yang melebihi 20 km, tergantung pada jenis amunisi yang digunakan. M109 dilengkapi dengan sistem kendali api dan navigasi yang memungkinkan presisi yang lebih tinggi dalam penembakan, meningkatkan kemampuannya untuk mencapai target tertentu. Struktur M109 dirancang dengan lapisan baja untuk melindungi kru dari ancaman di lapangan pertempuran, dan dilengkapi dengan sistem tindakan pencegahan untuk melindungi diri dari serangan musuh, termasuk rudal anti-tank. Nomor 10. Rudal anti-tank TOW. Rudal anti-tank TOW adalah sistem rudal portabel yang dirancang untuk menghancurkan kendaraan lapis baja. Sistem ini terdiri dari tabung peluncur rudal yang digerakkan, unit pemandu, dan sistem pengkabelan. Tergantung pada versi dan kondisi penggunaannya, TOW memiliki jangkauan beberapa kilometer dan mampu menembus baju besi berat, sehingga efektif untuk menghancurkan kendaraan, bunker, dan benteng lapis baja. TOW adalah rudal berpemandu kawat, yang berarti operator dapat secara visual mengikuti penerbangan rudal dan mengendalikannya langsung menggunakan joystick atau perangkat serupa. Sistem pemandu kawat ini memberikan presisi tinggi serta kemampuan untuk melakukan koreksi secara real-time selama penerbangan. Rudal TOW dapat digunakan oleh infanteri dan kendaraan pertempuran, serta dapat dikerahkan oleh tim infanteri atau dipasang pada helikopter, kendaraan lapis baja, dan sistem senjata lainnya.
Nomor 9. Howitzer M109A6 Paladin. M109A6 Paladin adalah kendaraan artileri self-propelled yang didasarkan pada sasis tangki M109. Kendaraan ini dilengkapi dengan turret yang menampung meriam kaliber 155 mm, yang mampu menembakkan berbagai jenis proyektil, termasuk bahan peledak, peluru asap, dan peluru penerangan. Sebagai kendaraan self-propelled, Paladin dapat bergerak dengan sendirinya menggunakan mesin diesel dan memiliki trek untuk meningkatkan mobilitas di medan yang sulit dijangkau. Kendaraan ini dapat mencapai kecepatan hingga 56 km per jam di jalan raya dan memiliki kru yang terdiri dari 6 orang, termasuk pengemudi, penembak, dan pemuat. Sistem artileri Paladin dirancang untuk melakukan tembakan jarak jauh dan memberikan dukungan tembakan yang tepat kepada unit di darat. Selain itu, kendaraan ini dilengkapi dengan sistem navigasi dan komunikasi tingkat lanjut yang memfasilitasi operasi yang lebih efektif di lapangan. Paladin telah beroperasi dengan Angkatan Darat Amerika Serikat sejak tahun 1990-an dan telah digunakan dalam berbagai konflik serta operasi militer di seluruh dunia. Beberapa negara sekutu juga telah memperoleh dan menggunakan M109A6, yang menunjukkan efektivitas dan nilainya sebagai sistem peluncur roket di medan perang. Nomor 8. Peluncur roket M72. M72 adalah peluncur roket tembakan tunggal yang dirancang untuk menjadi ringan dan mudah dibawa. Senjata ini terdiri dari tabung peluncur yang terbuat dari fiberglas kaca, dilengkapi dengan penglihatan besi lipat di bagian belakang dan hulu ledak di bagian depan. M72 menggunakan proyektil anti-tank dengan kaliber 66 mm, yang mengandung bahan peledak dan hulu ledak yang dirancang untuk menembus armor lawan. Jangkauan efektifnya mencapai sekitar 200 meter, menjadikannya senjata yang sangat efektif melawan kendaraan lapis baja. Peluncur roket ini berfungsi sebagai senjata anti-tank portabel yang dapat digunakan oleh marinir, prajurit infanteri, dan berbagai unit darat lainnya yang dihadapkan pada kendaraan lapis baja di medan perang. Selain itu, M72 juga dapat digunakan untuk menyerang bangunan berbenteng. Sebagai peluncur roket sekali pakai, tabung peluncur ini tidak dapat dimuat ulang setelah ditembakkan dan harus dibuang dengan aman untuk melanjutkan operasi. Nomor 7. Senapan mesin kaliber 50 M2. Senapan mesin kaliber 50 M2, yang umumnya dikenal sebagai MA Deutsch, adalah senapan mesin berat yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Senapan ini menggunakan amunisi kaliber 50 BMG dan beroperasi dengan prinsip pengoperasian mundur, dilengkapi dengan pendinginan udara. Dengan berat sekitar 38 kg, M2 memiliki desain yang kokoh dan tahan lama, terutama terbuat dari baja. Senapan ini memiliki penerima panjang yang menampung laras dan mekanisme kait, sedangkan bagian belakangnya berisi sistem penggerak dan umpan amunisi. M2 sangat serbaguna dan dapat dipasang di berbagai platform. Senapan ini biasa digunakan pada kendaraan, perahu, helikopter, dan pesawat terbang. M2 juga dapat dipasang pada tripod atau didasarkan untuk penggunaan terestrial, serta dapat disesuaikan dengan titik pemasangan tertentu. Umpan amunisi senapan ini menggunakan tali logam penghancur yang mengandung kartrit kaliber 50 dalam bentuk tautan sabuk. Kartrit ini digabungkan dan dikeluarkan dari senapan saat menembak. M2 dapat menggunakan berbagai jenis amunisi, termasuk peluru penusuk, pembakar, dan bahan peledak. Senapan mesin M2 terutama digunakan sebagai senjata untuk pertahanan, melawan personel, kendaraan lapis baja ringan, dan pesawat terbang. Kaliber besar dan energi yang dihasilkan memberikan kemampuan penetrasi yang sangat baik, menjadikannya efektif melawan berbagai jenis target. Nomor 6. F-22 Raptor. F-22 Raptor adalah pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Pesawat ini terkenal karena teknologi siluman yang memungkinkan operasinya tanpa terdeteksi oleh radar musuh. Desain aerodinamisnya dan penggunaan material komposit secara signifikan mengurangi jejak radar, inframerah, dan akustik. F-22 dilengkapi dengan sistem avionik canggih dan berbagai sensor, termasuk radar pemindai dan sistem peperangan elektronik aktif. Semua fitur ini dirancang untuk memastikan superioritas udara di lapangan pertempuran. Pesawat ini mampu bermanuver dengan lincah dan dapat mencapai kecepatan supersonik tanpa memerlukan afterburner. Kemampuan tempur udara F-22 semakin diperkuat dengan persenjataan canggih,
seperti rudal udara ke udara jarak jauh, serta sistem akuisisi dan pelacakan target yang sangat efisien. F-22 Raptor dianggap sebagai salah satu pesawat tempur siluman paling canggih di dunia, menggabungkan kemampuan dan teknologi mutakhir untuk menyediakan platform tempur yang efektif. Kombinasi fitur-fitur ini menjadikan F-22 sebagai bagian penting dalam strategi pertahanan udara Amerika Serikat, memastikan dominasi di langit dalam setiap misi yang dihadapi. Nomor 5. Helikopter AH-1 Cobra. Helikopter AH-1 Cobra adalah helikopter serang bermesin tunggal yang dirancang khusus untuk memberikan dukungan udara dekat. Digunakan terutama oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, helikopter ini merupakan platform yang efektif dalam melaksanakan misi pengintaian bersenjata serta menghancurkan berbagai target darat. Desainnya yang unik menempatkan pilot di belakang dan penembak kopilot di depan, memberikan visibilitas yang sangat baik bagi kedua anggota kru. AH-1 Cobra dilengkapi dengan berbagai sistem persenjataan, termasuk menara yang terpasang di dagu dengan meriam serta kemampuan untuk membawa roket, rudal, dan amunisi lainnya. Salah satu fitur utamanya adalah sistem Gatling M197 dengan 3 laras, yang dapat menembakkan proyektil 20 mm, termasuk amunisi penusuk baju besi dan bahan peledak lainnya. Helikopter ini juga mampu mengangkut berbagai jenis rudal, termasuk rudal permukaan ke udara dan peluncur roket. Sejak diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an, AH-1 Cobra telah berperan dalam berbagai konflik, termasuk Perang Vietnam, Perang Teluk, dan operasi melawan terorisme. Selain itu, helikopter ini telah diekspor ke banyak negara di seluruh dunia, menegaskan statusnya sebagai salah satu helikopter serang yang paling dihormati dan efektif dalam sejarah penerbangan militer. Nomor 4. F-35 Lightning II. Ini adalah pesawat tempur canggih yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, superioritas udara, dan pengintaian. Kemampuan serbaguna F-35 memungkinkannya untuk beradaptasi dengan berbagai skenario, memainkan peran integral dalam operasi militer modern. Salah satu fitur menonjol dari F-35 adalah teknologi silumannya, yang dikenal sebagai stealth. Desain aerodinamis dan penggunaan material komposit mengurangi jejak radar, inframerah, dan akustik, sehingga memungkinkan pesawat ini beroperasi dengan risiko deteksi yang lebih rendah. F-35 dilengkapi dengan serangkaian sensor dan sistem avionik canggih, termasuk radar pemindai, sistem deteksi aktif elektronik, serta pelacakan optik dan elektrooptik. Sistem kesadaran situasionalnya mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, memberikan pilot pemahaman mendalam tentang lingkungan pertempuran. Pesawat ini juga menggunakan sistem komunikasi dan informasi canggih yang memungkinkan data dibagikan secara real-time dengan pesawat lain dan pasukan darat. Hal ini memfasilitasi kerjasama dan koordinasi di medan perang, meningkatkan efektivitas operasi gabungan. Program F-35 melibatkan beberapa negara sekutu, termasuk Amerika Serikat, yang memungkinkan berbagi biaya pengembangan dan produksi. Negara-negara lain juga diberi kesempatan untuk memperoleh dan mengoperasikan jet tempur F-35. Pesawat ini telah diekspor ke berbagai negara, membentuk aliansi internasional dalam pemeliharaan dan perbaikan berkelanjutan. Nomor 3. Pesawat tempur A-10, yang juga dikenal sebagai Warthog atau A-10 Thunderbolt II, dirancang khusus untuk mendukung misi udara jarak dekat. Misi utamanya adalah menyerang target di darat, seperti posisi musuh, kendaraan lapis baja, dan pasukan infanteri, serta memberikan perlindungan langsung kepada pasukan di medan perang. A-10 dilengkapi dengan meriam putar Gatling Gau-8A Avenger, berkaliber 30 mm sebagai senjata utamanya. Meriam ini mampu menembakkan sejumlah besar proyektil kaliber tinggi per menit, menghancurkan target darat dengan akurasi tinggi. Selain meriam, pesawat ini juga dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk rudal udara ke darat, bom, roket, dan kontainer peluncuran. Salah satu keunggulan A-10 adalah daya tahan dan kemampuannya untuk bertahan hidup di medan perang. Pesawat ini dibangun dengan struktur yang dilapisi baju besi titanium, memberikan perlindungan terhadap pesawat dan pilotnya. Selain itu, A-10 dilengkapi dengan sistem penanggulangan elektronik dan perlindungan diri untuk menghindari atau mengurangi dampak dari serangan rudal dan mortir musuh. Nomor 2. Mortir 81 mm M252. Mortir 81 mm yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dikenal dengan nama M252.
Mortir ini didasarkan pada desain standar Inggris dan telah digunakan oleh banyak angkatan bersenjata di seluruh dunia. Diperkenalkan pada tahun 1965, M252 menggantikan model pistol ML dan dirancang untuk menyediakan dukungan tembakan tidak langsung bagi unit infanteri. Mortir ini dikenal karena kemampuannya yang portabel dan efektif, serta jangkauannya yang impresif. M252 dapat menembakkan proyektil dengan jarak antara 4 hingga 6 km, menjadikannya senjata yang sangat serbaguna di lapangan pertempuran. Mortir ini biasanya terdiri dari 3 bagian utama, pelat dasar, meriam, dan bipod, sehingga memudahkan dalam proses pemindahan dan penempatan. Setiap bagian memiliki berat sekitar 11 kg, dan para prajurit biasanya membawa 4 wadah amunisi plastik yang berisi peluru. Dengan desainnya yang efisien dan kemampuan taktisnya, mortir M252 tetap menjadi alat penting dalam dukungan artileri bagi pasukan infanteri. Nomor 1. M249, senjata mesin otomatis. M249, senapan mesin ringan kaliber 5,56 mm, merupakan adaptasi dari desain Belgia yang diperkenalkan pada tahun 1984. Senjata ini telah terbukti sebagai yang paling efektif untuk unit-unit kecil, memberikan dukungan tembakan yang tinggi akurasinya dan portabilitas yang sangat baik. M249 beroperasi menggunakan mekanisme gas dan dilengkapi dengan sistem pendingin udara. Larasnya dirancang untuk perubahan cepat, memungkinkan penggantian yang efisien saat diperlukan. Sejak digunakan dalam konflik besar, termasuk invasi Panama pada tahun 1989, M249 telah menjadi senjata andalan bagi Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Namun, di tahun-tahun mendatang, senapan ini direncanakan akan digantikan oleh model yang lebih baru, yaitu XM250, yang menawarkan teknologi dan kapasitas proyeksi yang lebih modern. Kekuatan militer Amerika Serikat, yang didukung oleh senjata dan peralatan canggih seperti M249, telah membangun penghalang yang sulit diatasi bagi negara-negara yang berani menantang. Meskipun terlihat dominan, penting untuk diingat bahwa kekuatan tidak bersifat abadi. Evolusi teknologi, munculnya kekuatan baru, dan perubahan dalam panorama geopolitik dapat menimbulkan tantangan bagi hegemoni tersebut. Saat ini, Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan dominan di bidang militer, tetapi masa depan penuh dengan ketidakpastian dan tantangan yang bisa mengubah lanskap ini. Kami berharap video ini memberikan wawasan yang bermanfaat. Jika Anda memiliki pendapat atau informasi tambahan, silakan bagikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan membagikannya kepada keluarga dan teman-teman agar mereka juga dapat belajar lebih lanjut tentang kemajuan teknologi masa depan. Jika Anda baru mengenal saluran kami, jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Ikuti kami di semua saluran media sosial untuk tetap terhubung. Ingat, hidup lebih baik dengan ilmu pengetahuan.